Aku Tantan. Aku adalah orang hutan yang berasal dari Kalimantan Barat. Aku sedang mencari tempat tinggal baru karena tempat tinggalku telah hancur, dijadikan lahan kelapa sawit. Sebagian dari keluarga dan teman-temanku telah mati karena perilaku manusia yang rakus terhadap alam. Anak-anak, itu ada siapa ya? Iya, dia bawa orang utan ya? Oh iya, dia kayak kelihatan bingung gitu deh. Coba kita samperin yuk. Ayo. Yuk, ayo. Halo nak, loh berdua. Nama kalian siapa? Aku Grego dan ini Tantan, orang utanku. Halo Tantan. Dia sedang mencari tempat tinggalnya karena tempat tinggalnya yang ada di Kalimantan sudah dijadikan lahan sawit. Ya ampun, ini Tantan sendirian. Teman-teman dan keluarganya di mana? Orang utan yang lain sedang mencari tempat tinggalnya masing-masing bersama para jagawananya. Sementara orang utan yang lain sudah pada mati. Aku sedih karena manusia tidak sadar bahwa mereka adalah bagian dari alam. Mungkin kerakusan mereka belum dirasakan saat ini. Namun kelak mereka akan merasakan ulah mereka sendiri. Apakah sekolah ini peduli dengan alam? Peduli dong. Santa Ursula BSD peduli dengan alam dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Termasuk sesama manusia. Bener. Mabel, Rian, bagaimana kalau kalian ajak Grego dan Tantan untuk berkeliling? Boleh banget. Ayo. Ayo Greg. Makasih Pak. Grego, tahu nggak Santa Ursula BSD berdiri di lahan 4,5 hektar dan 40% dari 4,5 hektar tersebut adalah ruangan terbuka hijau. Wah, kelihatan sih, soalnya hijau banget. Ya kan? Nah, itu karena di Santa Ursula BSD itu ada banyak banget tanaman buah dan juga sayuran. Kayak di gedung ini ya, itu ada rambutan, terong, buah naga. Terus di ESD ada buah blimbing, cabai rawit, cabai keriting, dan tomat. Oh ya, kalau nggak salah, semester lalu teman-teman kita di SD juga menanam melon loh. Wah, unik banget ya jenisnya. Ngomong-ngomong, kita lagi di gedung apa sih? Nah, di kita ada berada di gedung KBTK. Ini nih pohon rambutan yang tadi Kak Mabel sampaikan. Kami siswa KBTK memakan buah rambutan hasil panen dari lahan sendiri. Tak hanya para siswa, guru-guru bersama dengan Bapak karyawan turut berkarya dengan menanam. Mereka menanam dengan sistem hidroponik. Biasanya kami menanam caisim dan selada. Agar dapat mengurangi sampah plastik, di Santa Ursula BSD kami semua membawa botol minum dan kotak makan sendiri. Wah, keren ya, tadi ada pohon rambutan sendiri gitu. Ya kan? Benar kan, Grego? Nah, Grego, sekarang kita ada di SD Santa Ursula BSD. Ayo kita lihat upaya mereka dalam menjaga bumi. Ayo. Ada beberapa langkah yang kami lakukan sebagai murid Santa Ursula BSD untuk mencegah sampah plastik. Pertama, kami menggunakan tas bag atau tote bag untuk membawa balik barang. Kedua, kami membawa botol minum dan kotak makan kami masing-masing. Terdapat beberapa area untuk mengisi botol minum, sehingga kami tidak perlu terus membeli air minum dengan kemasan botol plastik. Berbicara tentang air, limbah minyak jelantah sering kali menyumbat keran air. Untuk menghadapi masalah ini, kami membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Dengan demikian, kami jadi tahu tentang bahaya limbah minyak jelantah bagi alam dan memiliki kesadaran untuk mengolah kembali minyak jelantah di rumah masing-masing menjadi produk yang jauh lebih bernilai. Kami juga membuat kolase dari daun kering. Program ini mengajarkan kami bagaimana mengolah kembali sampah organik menjadi barang bernilai dengan kreativitas kami. Tak lupa, setiap akhir pembelajaran, kami selalu mematikan lampu dan AC kelas masing-masing. Dengan aksi kecil ini, kami dapat menjaga bahan bakar fosil
sebagai sumber energi yang terbatas. Semakin hemat listrik yang digunakan, semakin sedikit pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi udara dan efek rumah kaca. Wah, kita lagi ada di gedung apa sih? Nah, Grego, kita lagi ada di gedung unit SMP nih. Ya coba lihat yuk, mungkin ada program menarik. Oke. Halo. Nama siapa? Nama aku Gavin. Oh, di SMP ini ada program yang melestarikan lingkungan gitu nggak? Oh, kalau itu sih kita memiliki program yaitu Salam. Wah, salaman kayak gini. Bukan gitu. Ini dia nih program Salam, yaitu Sahabat Alam untuk Ibu. Kami, murid Santa Ursula BSD, juga diajarkan terjun langsung untuk mengenal, merawat, dan melestarikan lingkungan. Melalui program Salam atau Sahabat Alam untuk Ibu, kami belajar lebih mengenal dan mencintai lingkungan. Salah satunya dengan menanam tanaman hias yang cantik ini. Kami diperkenalkan dengan metode penanaman hidroponik, mulai dari mengenal media tanam dan nutrisinya, menyemai bibit di rock wool, hingga memahami proses pertumbuhan tanaman. Kini, tak ada lagi alasan untuk tidak mulai bertanam, karena hidroponik bisa menjadi solusi meski tanpa lahan. Di Santa Ursula BSD, kamu memiliki ruang pengomposan untuk siswa belajar membuat kompos. Setiap beberapa minggu, kami akan secara bergiliran mendapatkan kesempatan untuk membuat kompos. Kami pun belajar membuat lubang biopori di lingkungan sekolah sebagai langkah kecil menjaga lingkungan. Walah, ternyata itu toh Salam. Tapi dari tadi aku merhatiin, aku penasaran deh. Kok tempat sampahnya ada beda-beda warna gitu? Iya, beda warna, beda juga jenis sampahnya, agar siswa-siswi dapat lebih mudah untuk memilah sampah-sampahnya. Sampah dipilah menjadi 5 jenis. Pertama, sampah plastik. Untuk mengurangi limbah plastik, siswa Santa Ursula BSD membawa botol minum masing-masing. Hal ini menjadi upaya dalam menjaga kualitas minum yang kami konsumsi. Sampah botol plastik sekali pakai merupakan masalah utama yang dihadapi oleh alam. Tumpukan sampah botol plastik terus-menerus memenuhi TPA dan menyebabkan tumpukan sampah tak berakhir. Sampah botol plastik sekali pakai pun sulit terurai. Perlu ratusan tahun untuk mengurai satu sampah botol plastik. Kita sering merasa kalau misalnya botol plastik ini sepele. Namun faktanya, rata-rata orang menghabiskan ratusan botol plastik per tahunnya. Masalahnya, botol plastik ini tidak bisa langsung terurai. Perlu ratusan tahun untuk mengurainya. Yang jarang kita sadari, uraian sampah plastik dapat menimbulkan mikroplastik yang mencemari air, udara, dan makanan. Artinya kita dapat menghirup serpihan plastik setiap hari tanpa kita sadari, minum minuman, dan makan makanan yang terkontaminasi. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh dapat mengandung banyak sekali zat kimia beracun yang dapat memicu peradangan, gangguan hormon, dan bahkan resiko masalah kesehatan yang berjangka panjang. Ketika penggunaan plastik meningkat, maka kondisi lingkungan dan juga kesehatan manusia akan menurun. Maka dari itu, penggunaan tumbler bukan hanya sebagai gaya semata, namun juga sebagai bentuk cinta dan kepedulian kita terhadap lingkungan. It's not about the tumbler trends, it's about the mindset and lifestyle. Selain jenis sampah plastik, sampah juga dipilah menjadi berbagai jenis, seperti sisa makanan, kertas atau kardus, tisu, dan kaleng. Setiap dari kami sudah terbiasa untuk memilah sampah yang kami miliki. Agar sampah dapat benar-benar terpilah, 4 kali dalam 1 bulan, kami membuka dan memilah langsung sampah-sampah di sekolah ini. Nantinya, jenis sampah daun akan digunakan untuk program pengomposan. Wow, terus nanti diolah. Bener banget tuh, di SMP SMA juga ada loh program pengomposan sampah. Oh iya Gavin, kemarin tuh aku dengar-dengar di SMP itu ada membuat sabun tapi yang ramah lingkungan gitu ya? Nah bener banget tuh, sabun yang berbahan dasar surfaktan mes, sehingga lebih mudah terurai dan limbahnya tidak membahayakan lingkungan, tidak seperti sabun-sabun yang lain. Sini aku tunjukin. Kami belajar membuat sabun dari bahan surfaktan mes yang mudah terurai. Dengan inilah, aksi kecil kami dapat mengurangi limbah sabun terhadap lingkungan sekitar kita. Oh gitu, makasih ya Gavin. Sama-sama Kak, tapi sorry banget ya Kak, aku harus pulang sekarang. Dadah. Dadah. Sekarang kita ke tempat pengomposan ya. Ayo.
Halo, aku Grego dan ini Tantan. Halo Kak Viola. Kamu tahu nggak soal pengomposan yang ada di sekolah ini? Hai Grego, perkenalkan nama aku Viola dan kebetulan banget aku tahu mengenai pengomposan. Selain program memilah sampah, kami siswa-siswi SMP dan SMA Santa Ursula BSD juga melakukan pengomposan dari daun-daun kering. Beginilah gambaran proses pengomposan yang kami lakukan. Halo Kak Ika. Halo. Perkenalkan, aku Grego, seorang jagawana dari Kalimantan Barat. Dan ini Tantan, orang baru. Halo Kak. Aku mau nanya sesuatu nih tentang kegiatan ada di sekolah ini. Itu kegiatan apa sih sebenarnya? Oh, kalau Livin itu aku dan teman-teman kelas 12ku pergi ke desa dan bersentuhan langsung dengan alam. Aku sendiri jadi semakin sadar, alam itu menyediakan sumber daya untuk keberlangsungan makhluk hidup. Coba ya, simak pengalamanku dengan teman-teman. Seru gak sih kelas 12 kita mulai aktif enggak? Ya kan aku tuh beneran gak sabar banget kelas 12 dari pesawat itu. Iya kan? Pasti di sana asli banget kan Kak? Iya dong, di sana tuh beres coba. Iya, kayak kita punya Tantan sebelum menanam sawit. Grego, kamu lihat gak di luar itu kerang-kerangnya orang beda-beda? Waduh, kamu nggak lihat? Tantan lihat nggak? Tantan juga nggak lihat. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita bisa tanya ke Pak Maju ya. Oh, kalau kayak gitu, makasih ya Kak Ika. Ya, makasih Pak. Halo Pak, kenalin, ini Grego, dan ini Tantan. Halo Pak Maju. Nah, Grego ini bingung, apa sih perbedaan warna-warna di keran air sekolah ini? Ayo, bisa saya jelaskan? Oke Pak. Di Santa Ursula BSD, kita memiliki sistem pengolahan air limbah buangan dari toilet dan wastafel menjadi air yang jauh lebih bersih dan dapat digunakan kembali untuk menyiram tanaman. Air limbah ini melalui berbagai tahapan filtrasi dan penyesuaian kadar BOD dan COD di dalamnya, sehingga air yang telah diolah dapat dibuang ke saluran pembuangan air atau got tanpa mencemari lingkungan sekitar. Grego, tadi kamu sadar gak sih di gedung-gedungnya itu ada panel surya? Panel surya itu yang ubah sinar matahari menjadi listrik kan? Benar, kayak yang di atas itu. Di kampus Santa Ursula BSD, kami telah menggunakan panel surya sebagai salah satu penghasil energi listrik yang ramah lingkungan. Panel surya membantu mengurangi pemasukan listrik PLN dengan jumlah yang cukup besar. Dalam keadaan paling optimal, saat intensitas panas berada pada tingkat tertinggi, jumlah pasokan listrik dari panel surya adalah sebagai berikut. Untuk unit TK, PLN memasok 105.000 volt ampere dengan panel surya memasok 88.000 volt ampere yang menghemat 45,6% pasokan listrik. Untuk unit SD dan SMP, PLN memasok 53.000 volt ampere dengan panel surya memasok 35.000 volt ampere yang menghemat 39,8% pasokan listrik. Untuk unit SMA, PLN memasok 164.000 volt ampere dengan panel surya memasok 105.000 volt ampere yang menghemat 39% pasokan listrik. Secara akumulatif, keempat lokasi panel menghemat 41,2% dari pasokan listrik kampus Santa Ursula BSD. Untuk memantau kondisi panel surya, kami menggunakan aplikasi iSolar Cloud yang menampilkan data pasokan listrik secara real time. Wah, sekolah kalian ternyata peduli dengan alam ya? Iya dong, kan kita juga bagian dari alam. Kalau ke alam rusak, kita gimana? Maaf ya Grego dan Tantan, kadang itu memang manusia itu sangat amat rakus. Kadang manusia hanya memikirkan kepentingannya sendiri, sampai melupakan tumbuhan, hewan, dan bahkan sama manusia. Semoga manusia cepat sadar ya untuk menjaga alam, karena alam bukan tempat tinggal tetangga, juga tempat tinggal manusia. Betul banget. Bel, bukannya kita harus ke lapangan ya? Oh iya, Ayo, yuk! Salam ekologi integral.